Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat gue semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini saya berada di area overpass Tanah Baru sampai ke konstruksi susun seperti janji pada video sebelumnya. Dan ada persiapan untuk pemasangan girder di area proteksi pipa gas. Seperti apa persiapannya maka akan saya tunjukkan di video ini. Selain kita melihat persiapan untuk proteksi pipa gas, pemasangan girder di sana, kita akan melihat juga progres overpass Tanah Baru. Untuk itu kita melihat dulu ke arah overpass Tanah Baru lebih dahulu. Ya, seperti yang terlihat pada video, sobat gue semua. Kali ini kita melihat ada ship foot roller yang dia juga salah satu fungsinya adalah untuk memadatkan tanah. Jadi kemarin ya sore hari itu angin kencang, hujan, petir, wah luar biasa sekali. Jadi ada beberapa hal yang tadinya harusnya sudah alat-alat untuk pemasangan girder di proteksi pipa gas harusnya sudah ada di area krukut, di area keramat maksud saya. Harusnya sudah ada di area keramat. Namun karena kondisi hujan yang luar biasa ya, bener nggak sobat Google semua? Coba tulis di kolom komentar. Apakah cuman ada di sekitar tol dan dekat rumah saya saja yang hujannya sangat luar biasa? Atau memang ternyata juga dialami oleh daerah yang mungkin sobat Google semua saya nggak tahu tinggal di mana ya. Nah coba tulisin dong di kolom komentar. Apakah juga mengalami hal yang serupa atau tidak? Dan inilah kondisinya. Ini sudah persiapan untuk lapisan dasar jalan tol atau main road Cijago seksi 3. Ya, kita lihat ini dulu udah mempersiapkan untuk lapisan dasar. Ini kondisi tanah di sini. Ini adalah bagian dari yang sudah dipadatkan ya di area main road Cijago seksi 3. Dan di depan sana kita lihat di sisi kiri. Ini pengerjaan untuk dinding penahan tanah dengan pasangan batu kali baru sampai ke titik yang sebelumnya, jadi belum dilanjutkan kembali. Dan untuk musola yang di sini juga belum selesai direlokasi sepertinya. Jadi sampai hari ini pengambilan video sampai dengan hari ini masih belum terlihat ada pergerakan atau mungkin ada bongkaran. Jadi mungkin masih menunggu. Dan di depan sana ada beberapa fibro ya melakukan pemadatan tanah ya setelah hujan. PR-nya luar biasa sekali. Tapi kita selalu mendoakan ya sobat gue semua ya, agar bisa kembali, mudah-mudahan agak terik nih pada hari ini. Ya kita nggak tahu lah ya, tapi kita doakan aja mudah-mudahan bisa ada matahari sehingga jalanan agak sedikit kering. Dan juga 13 atau 16 mobil trailer yang membawa crane besar yang nantinya akan memasang girder itu mudah-mudahan bisa lewat. Dan sekarang masih ada di area kukusan, nanti akan saya tunjukkan. Sebelum kita ke sana kita akan tunjukkan dulu seperti janji saya ada overpass, progres overpass dari Tanah Baru atau flyover Tanah Baru. Ya kita mundurin dulu ya seperti biasa untuk menunjukkan bahwa inilah overpass Tanah Baru ya. Jadi dari sisi kanan ini adalah overpass untuk jalan raya ya. Masih ada yang bertanya, mungkin baru bergabung di Family Channel ya. Selamat bergabung, selamat menonton, selamat menikmati video 4K Ultra HD yang terbaik dari drone ini. Ya mudah-mudahan dengan video yang bagusnya gitu ya, kualitas 4K-nya bisa dinikmati ya. Dan inilah overpass Tanah Baru untuk jalan raya ya. Jadi sekali lagi yang belum tahu, overpass Tanah Baru itu bukan jalan tolnya tapi untuk jalan rayanya. Nah inilah ya sampai ke ujung sana kita lihat. Nah ini adalah pantauan daratnya. Ini adalah kondisi saat ini sudah dialihkan ke sisi kanan semua ya. Karena nanti pengerjaan untuk di bagian overpass, untuk menuju overpass sedang dalam pengerjaan. Dan mari kita geser sedikit. Kita akan lihat juga pantauan darat bagaimana kondisi di area sini nih. Area di mana nantinya juga akan ada pengerjaan nih di bawah di bawah overpass ini nantinya akan ada pengerjaan untuk jalan warga juga ya. Namun belum ada pengerjaannya ya. Jadi di bawah sini ada pengerjaan untuk jalan warga ya. Seperti yang sudah trase yang pernah saya buat. Dan untuk yang jalan sementara ini yang digunakan untuk menuju ke arah Tugu Tanah Barunya itu akan menjadi main route tol Cijago seksi 3. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dikerjakan di area overpass Tanah Baru. Mari kita lihat apakah ada progres untuk pembebasan lahan atau mungkin pelebaran jalan, maksud saya. Apakah sudah ada progres pembebasan atau pelebaran jalan di area sisi kiri? Ternyata belum. Ya, untuk di sini, untuk di area sini belum ada pelebaran.
Dan untuk di area abutment pertama ke pilar, ya, ini sudah terlihat semuanya sudah pemasangan galvalum ataupun ada juga yang menyebutnya dengan bondek, ya, atau juga ada yang menyebutnya dengan plat, ya, plat yang menjadi lantai, menjadi bagian dasar yang akan nanti juga ikut dicor. Sedangkan untuk bagian pilar pertama dengan pilar berikutnya ini tampak masih bolong-bolong. Apakah ikut kena dampak tiup angin, ya, tertiup angin kencang kemarin, ya? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ya, anginnya kencang sekali. Dan di sisi kirinya juga ada slab, ya, void slab kalau tidak salah. Sedangkan di seberangnya itu kita lihat ada penampakan mini fibro, ya, yang kecilnya untuk memadatkan bagian dari box untuk saluran air di sana. Ini adalah bagian dari voided slab juga nih di area sini. Nah, sedangkan di area sisi selanjutnya untuk di abutment ke pilar ini sudah ada pengerasan. Kita lihat, ya, warnanya sudah berbeda, sudah ditutup dengan kain, ya. Jadi seperti yang kita lihat kemarin pada video kemarin saat kita memantau rigid pavement di area kukusan seperti itu, gitu ya. Nah, ini adalah kondisi lalu lintas, ya, di area dari Tugu Tanah Baru sudah searah semuanya. Sekarang kita pantau langsung dari bagian atasnya, ya, seperti apa menuju ke arah multiblok pemasangan yang harusnya nanti akan ditimbun tanah dulu. Lalu nanti dipasangkan juga multiblok terus sampai ke area yang bergabung di posisi paling atas dari abutment overpass Tanah Baru, ya. Nah, inilah kondisinya, ya. Nah, ini kita lihat ada petugas juga yang sedang melakukan perhitungan kembali mungkin untuk entah sudut elevasinya atau seperti apa. Nah, ini adalah kondisi terakhir, ya, yang sudah dilakukan pengerasan. Lalu sudah ada pembesian untuk bagian pinggir-pinggir, parepet ya sebutannya, ya. Nah, ini adalah area multiblok yang nantinya akan dilanjutkan oleh timbunan tanah. Sedangkan sisi kiri dan kanan kita lihat sisi kanan sudah ada juga proses pengerasan. Bagian pengecoran jalan nantinya akan digunakan sebagai jalur warga dari arah Muhammad Kaffi yang ingin menuju ke arah jalan warga di sisi kanan dari video ini, ya, tadi, ya, dari arah gang apa ya sebutannya dulu, ya, namanya gang dulu saya lupa lagi. Ya, disebutnya dulu kan ada gang, ya, di situ, ya, Gang Alimin kalau tidak salah. Nah, dulunya Gang Alimin kalau tidak salah. Nah, itu adalah ke arah Gang Alimin, atau mungkin juga nanti untuk putaran balik menuju ke arah Muhammad Kaffi kembali. Jadi sobat semua yang ingin menuju ke arah Muhammad Kaffi kembali, maka bisa menggunakan jalur sebelah kiri, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa nantinya dia akan menuju ke kanannya itu berada di bawah dari overpass Tanah Baru, ya, yang tadi kita lihat di video sebelumnya. Oke. Kita lihat dulu, kita pantau bagaimana progres di box saluran air, ya. Seperti apa progres box saluran airnya. Nah, ini kita pantau, ya. Ini adalah nantinya bagian atasnya akan dilalui menjadi jalur main road Cijago seksi 3. Nah, seharusnya itu tidak hanya di sana saja, ya, tidak hanya satu blok yang saat ini digunakan oleh jalan peralihan untuk menuju ke arah Tugu Tanah Baru. Nantinya juga area yang kita lihat ada ekskavator berwarna hijau juga itu seharusnya nanti dia akan ada box juga, ya, karena dia dari pilar yang di bawah dari voided slab itu, kedua terowongan, ya, boleh kita sebut dengan terowongan itu akan menjadi jalur dari main road Cijago seksi 3, ya, harusnya demikian, ya, setahu saya, ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada 13 atau 16 kalau saya tidak salah, ya, trailer yang membawa part-part untuk crane dengan kapasitas bisa mengangkat sekitar 600 atau 700 ton, ya. Ini saya tidak membahas lagi video sebelumnya karena yang mau tahu tentang progres rigid pavement ataupun area kukusan ini silakan bisa lihat video sebelumnya. Nah, ini adalah saya ingin tunjukkan di sana, di depan sana itu ada banyak sekali kendaraan, ya, itu yang membawa bagian-bagian dari crane yang sangat besar untuk nantinya membantu memasang girder di jembatan proteksi pipa gas, ya. Karena kondisinya hujan, ya, harusnya tadi malam itu sudah mulai merangkai di area
jalan Keramat, namun karena kondisi hujan seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak tahu apakah di wilayah rumah sobat tugas semua juga mengalami hal yang serupa. Hujan besar, petir menyambar gitu ya, kilat, terus juga angin yang sangat kencang sekali ya. Itu luar biasa banget itu kemarin itu ya. Nah, itu mudah-mudahan lah kondisinya aman-aman aja, masih bisa dikondisikan oleh petugas, karena memang akhirnya petugas itu melakukan strategi-strategi setiap harinya ya, memantau iklim dan seterusnya. Kira-kira kalau kondisi seperti ini bisa lewat mana gitu ya, apa dulu yang harus dikerjakan. Itu setiap hari itu ada strategi-strategi yang akhirnya perubahan-perubahan mengikuti kondisi yang berjalan gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat ini juga di depan sana sudah ada pekerjaan untuk lapisan dasar, baik di sisi main road Cijago 3 atau sebelah sisi kiri itu adalah untuk jalur peralihan permanen untuk jalan Keramat ya, jalan Keramat yang nanti akan melintasi di konstruksi susun. Nah, seperti ini kita lihat ya. Ini adalah lapisan dasar. Bagian lapisan dasar dari main road Cijago seksi 3 atau jalan utama dari tol Cinere Jagorawi seksi 3. Nah, ini kondisinya ya setelah diguyur hujan ya seperti ini. Ya, sisi kanan tuh yang lebih terlihat ya, becek banget ya. Seperti biasa becek, nggak ada ojek ya. Sedangkan sisi kiri itu lapisan dasar yang untuk di jalan peralihan Keramat juga sudah disiapkan. Kita doakan mudah-mudahan kalau lancar jalur peralihan ini harusnya juga bisa segera dikerjakan. Tinggal pemasangan besi saya lupa lah gitu ya. Besi seperti halnya yang di pengerjaan rigid pavement. Jadi ada pemasangan besi lalu langsung dilakukan pengecoran untuk jalur warga ya, jalur jalan Keramat. Nah, itu dia lebih tepatnya. Nah, ini adalah akses dari main road yang dikonstruksi susun. Ini adalah sisi kiri dan kanan adalah seat pile untuk dinding penahan tanah. Nah, pekerjaan ini juga salah satu yang mungkin menarik yang untuk saya sampaikan ya. Kenapa progres di area ini masih sama dengan video sebelumnya? Karena ternyata melihat dari kondisi iklim, akhirnya tenaga itu difokuskan atau dikerjakan di area rem 2 dengan rem 5 nih sobat tugas semua. Dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi iklim dan seterusnya ya, ternyata mungkin lebih mudah untuk menggarap area di rem 2 dengan rem 5 lebih dulu untuk supaya lebih cepat perubahannya. Nah, nanti mungkin di besok atau lusa ya kita akan lihat perubahan apa yang ada di jalur rem 2 dengan rem 5. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pagi. Seperti saya sampaikan di awal video maksud saya. Ini adalah video tadi pagi soalnya maksud saya. Ini video tadi pagi segar sekali ya. Namun tidak ada matahari, jadi mendung aja, awan juga tidak terlihat cerah begitu ya. Nah, di area ini tuh ada PCI girder ya, sudah mulai terlihat ada girder di area ini, dan kondisinya tidak menggunakan 2 kren besar hijau ini, namun ada 1 kren besar yang mampu mengangkat kapasitas 600 sampai dengan 700 ton ya. Ini nantinya akan membantu untuk pemasangan girder. Nah, berapa banyak girder sih emang? Ada 100 girder ya. Jadi di area ini ada pemasangan 100 girder untuk memproteksi jalur pipa gas ya. Jadi jalur pipa gas yang kita lihat saat ini adalah yang ada area rumput berwarna hijau ya. Nah, itu kita lihat ke sana, itu semuanya nanti akan ditutup oleh jembatan proteksi pipa gas dengan menggunakan girder ini ya. Jadi akan ditutup dengan girder untuk diproteksi, dilindungi, yang nantinya dibantu oleh 1 alat crane besar yang mungkin kita akhirnya tidak bisa pantau pada hari ini. Mungkin nanti mengurut saja ya, mungkin kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari lagi kita akan kembali ke video di area ini. Mungkin harusnya sudah dirangkaikan atau mungkin sudah pemasangan ya, jangan-jangan ya. Nanti kita lihat aja bagaimana perkembangannya, kita terus saksikan di video Family Channel. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah progres dari area jembatan proteksi pipa gas. Nah, di depan sana ada banyak pertanyaan dari kemarin ya, itu area yang masih ada daun hijau pohon hijau itu seperti apa. Nah, inilah kita juga sudah mendapatkan informasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yang baru ya.
Dan Wakil Menteri ATR BPN pada bulan 11 2021 sudah mengatakan bahwa pengerjaan untuk pembebasan lahan di area tol itu mau tidak mau harus dilakukan segera ya. Jadi sudah sekitar 3-4 bulan. Kita tunggu saja bagaimana kira-kira strategi dari kepala kantor BPN yang baru untuk percepatan di area tol Cijago 3 ini ya. Karena tidak hanya pengerjaannya, tugasnya tidak hanya untuk tanah tol ini aja ya. Jadi banyak lagi tol lainnya dan juga mungkin ada tugas-tugas tentang tanah lainnya. Maka kita doakan aja semoga BPN Kota Depok semakin maju, semakin berkembang. Tentu saja juga dengan kepala kantor tanah yang baru juga semakin sukses lagi ya. Nah, namun sayangnya Instagramnya tidak bisa kita tuliskan komentar ya. Mungkin nih sobat Google semua nih sering menuliskan kolom komentarnya sudah kalimat-kalimatnya mungkin harus difilter kali ya. Jadinya saya nggak bisa mengucapkan selamat di situ nih di kolom komentar nih. Karena kolom komentarnya itu dibatasi. Tidak seperti Instagram kantor tanah yang lain nih, tidak tahu nih ya. Atau mungkin dari kebijakan baru saya juga tidak tahu ya, tidak paham. Ya kita doakan aja pokoknya semoga BPN Kota Depok bisa berjalan lancar dalam proses pengerjaan pembebasan lahannya. Kita doakan ya, kita support ya, harus kita support. Dan juga semoga warga yang juga memiliki hak untuk tanah tersebut juga bisa mendapatkan sesuatu dengan yang memang haknya gitu ya. Oke, mungkin itu semua sudah saya sampaikan. Oh, ada satu lagi yang belum saya sampaikan di ujung sana sebelah sisi kiri ya. Dan ini ada mobil truk konkrit pump sudah juga di sini. Ini adalah tugasnya untuk membantu untuk pengecoran ya, membantu untuk melakukan pengecoran di area jembatan proteksi pipa gas. Ini adalah seperti saya sampaikan tadi, ada girder yang sudah mulai sebagian sudah dirangkaikan. Nah ini ya, girdernya memang kecil-kecil sob. Girdernya memang kecil-kecil tuh, lihat tuh. Girdernya kecil-kecil lalu dirangkaikan lah ya menjadi panjang gitu sob. Oke. Nah, sedangkan sisi depan itu masih sama ya. Jadi informasinya yang saya dapatkan tadi, jadi memang petugas itu melakukan suatu strategi mana yang ternyata harus lebih dulu dikerjakan, karena ini kita lihat ya, habis hujan kan air lagi turun gitu. Itu PR juga ternyata. Jadi ini adanya hujan turun itu benar-benar membuat kondisi harian setiap harinya itu petugas itu melakukan perubahan-perubahan strategi mana dulu yang harus dikerjakan ya. Jadi agar tetap ada perubahan progres yang bisa dilihat atau bisa dilakukan percepatan mana yang bisa dikeroyok gitu loh oleh banyak orang gitu. Salah satunya adalah tadi yang saya sampaikan di rem 2 dengan rem 5. Ya, sepertinya semua informasi sudah saya sampaikan, dan sekarang mari kita doakan semoga semua petugas, kontraktor ataupun BPN dan juga seluruh stakeholder ya yang terlibat, kita doakan semoga semua sehat walafiat sehingga berjalan dengan lancar ya, dan pembangunan proyek strategis nasional Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 segera selesai. Ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video Tol Cijago terbaru berikutnya atau Tol Dasari terbaru berikutnya dan juga Tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.